Halo teman-teman, balik lagi di my YouTube channel. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku melakukan bayi tabung selama 3 kali. Never give up. Oke, aku pertama cerita di tahun kemarin di bulan Juni sekitar tanggal 21 Mei aku mulai suntik hormon. Saat itu bener-bener aku semangat banget buat ngelakuin yang namanya bayi tabung. Aku sangat optimis bahwa aku akan berhasil. Aku kayak nggak bisa tidur, nggak sabar buat besok ketemu dokter karena ingin cepet-cepet punya anak gitu. Jadi pas tanggal 21 itu aku dapat informasi dari dokter buat melaksanakan bayi tabung. Di saat aku haid hari pertama, aku telepon dokter. Dokter bilang di hari kedua aku harus datang ke rumah sakit. Dan di hari kedua itu lalu aku dikasih jadwal sama dokter untuk melakukan suntik, yaitu suntik hormon di malam hari setiap hari. Itu wajib karena suntik hormon itu berfungsi untuk membantu sel telur kita agar besar ukurannya dan berkembang dengan baik. Nah, saat itu aku di IVF pertama aku mendapatkan 7 sel telur aja karena dokter ngasihnya cuman dosisnya tidak terlalu banyak guys, karena mungkin aku masih muda. Karena undang-undang di sini tuh bener-bener nggak bisa toleransi, kita harus patuhin, kita harus ikutin protokolnya dokter di sini, oke. Di tanggal 31 Mei tanggal 31 Mei itu aku dapat jadwal buat OPU. OPU itu ovarium pick up, angkat sel telurnya aja, diangkat buat dibuahi di lab. Itu kenapa kita sebut bayi tabung ya. Jadi tanggal 31 Mei itu aku dapat 7 sel telur dikawinkan dengan sperma. Lalu yang tumbuh menjadi embrio itu hanya 5. Dari 7 jadi 5. Dari 5 ini, guys, kamu tahu yang jadi embrio itu cuma 3. Dari 3 ini yang bertahan, yang bisa ditransfer ke rahim aku itu cuma 1. Jadi di bulan Juni antara tanggal 30, hari ketiga setelah tanggal 30 itu, setelah tanggal 31 itu embrio transfer. Situ pertama kali aku merasa kayak even hanya embrio, aku ngerasa itu kayak anak aku udah masuk ke rahim aku ngerasa kayak hamil. Mungkin karena aku terlalu exciting, mungkin ya. Akhirnya hari demi hari pas 2 week wait, aku bener-bener stay in the bed. Aku nggak moving, aku bener-bener di kamar tidur. Aku bangun cuman ke toilet aja, makan disiapin mertua, dimasakin mertua, dianterin ke kamar, semuanya dilakukan tempat tidur ya, kecuali mandi dan kebutuhan ke kamar mandi aku pasti jalan. Nah, untuk melakukan tes kehamilan itu yaitu sempat 2 minggu setelah embrio transfer. Tapi 2 hari sebelum embrio transfer, 2 hari sebelum tes kehamilan, aku haid, aku darah, so sad, my god. Aku ngerasa kayak sambar petir yang bolong, tahu nggak? Sakit banget hati aku, kayak di PHP-in sama pacar yang begitu aku harapkan. Sakit banget rasanya. Tapi suami mertua support dan kegalauan itu nggak lama. Aku bangkit lagi, aku kuat, aku pasti kuat. Lalu di bulan Februari kemarin, tahun 2020, aku melakukan tes,
Ya, aku melakukan tes lagi untuk cek apakah aku siap untuk melakukan bayi tabung kedua. Setelah dicek semuanya, everything good, aku baik-baik aja, dan dokter bilang badan aku udah siap untuk melakukan bayi tabung yang kedua. Di bayi tabung yang kedua ini, aku cukup santai. Aku nggak terlalu exciting kayak bayi tabung pertama. Aku bener-bener santai banget. Aku gerak, aku masih minum kopi, tapi jangan ditiru ya, nggak bagus. Lalu di IVF kedua ini, aku dapat banyak sel telur, sekitar 18 sel telur. Kalau nggak salah, nanti aku cek lagi. Aku dapat banyak sel telur, tapi yang bisa dibuahi oleh sperma itu hanya 12 sel telur. Dari 12 sel telur itu, yang jadi embrio itu cuma 3. Tapi yang 3 ini rencana dokter, yang 2 akan dibiarin sampai hari kelima, dan yang 1 ini akan ditransfer ke rahim aku. Namun di hari setelah aku melaksanakan OPU atau angka sel telur itu, aku masuk UGD, dan itu pertama kalinya gue naik ambulan. Oh my god, aku nggak mau lagi. Itu perut aku tuh sakit banget sampai keringat, mertua sampai worry banget karena muka aku tuh udah putih semua, sampai ke bibir-bibir. Aku menahan rasa sakitnya itu. Aku ngerasa pas pulang dari rumah sakit tuh nggak ngerasa apa-apa. Aku bangun tidur, perutku tuh sakit banget. Ternyata ada pendarahan. Itu bener-bener cobaan banget yang luar biasa untuk melaksanakan bayi tabung ini. Akhirnya telepon dokter yang menangani bayi tabung aku, dan dokter bilang kalau sudah sembuh datang saja ke rumah sakit, kalau bisa di hari ketiga gitu datang. Pas aku datang ke sana, dokternya bilang ini mungkin semuanya selalu ada jalan yang terbaik buat kita. Aku percaya itu. Dokter bilang sama embriologisnya untuk membekukan 2 embrio. Karena aku ngerasa feeling aja seperti program yang pertama, kalau dibiarin 2 embrio sampai hari ke-5 itu nggak pernah embrio aku tuh berhasil. Mereka pasti mati di jalan. Pasti yang bertahan hanya 1, dan aku udah nervous banget, aku deg-degan banget. Aku takut juga itu akan terjadi. Ternyata dokter bilang aku harus rest dulu selama 2 kali menstruasi untuk membersihkan pendarahan yang ada di rahim aku. Akhirnya setelah 2 bulan kami datang lagi ke sana, dan dokter bilang oke, bulan Februari kamu siap buat transfer embrio. Setelah transfer embrio, aku udah bilang ke diri aku bahwa aku harus tenang, aku harus santai, jangan exciting banget, kamu harus gerak, kamu jangan di kamar tidur rebahan aja, jangan. Akhirnya aku pergi masak, aku siapin makan dan masakin suami, aku nonton TV, aku nonton YouTube, pokoknya yang lucu-lucu aku tonton. Dan you guys know, aku iseng di hari ke-5 setelah embrio transfer, aku tes pack, itu hasilnya negatif. Tapi aku ngerasa kok ada something gitu, ada garis lain tapi nggak kelihatan gitu. Tapi aku hanya ngerasa pasti ada gitu. Aku nggak tahu, itu hanya feeling aku ya. Pas di hari ke-7, hari ke-6 aku nggak tes pack, hari ke-7 aku tes pack lagi. Aku lihat ada garis lain di tes pack aku. Itu waktu itu pakai tes pack yang murah. Mana ya? Oke. Nggak kelihatan. Aku pakai tes pack yang ini, tapi nggak kelihatan. Aku udah, oh my god, I'm so happy. Apakah ini benar garis atau aku hanya halusinasi karena aku ingin banget punya anak? Karena aku ngerasa kapan sih aku bisa seperti wanita
yang lain mudah hamil. Aku nggak apa-apa, dokter bilang aku sehat semuanya karena suami aku itunya kurang larinya kurang cepat, jadi harus dibantu. Oke, so di hari ke-8 aku tes pack pakai ini. Mungkin kelihatan nggak sih ada garis lain di sini? Nggak kelihatan, tapi kalau lihat langsung ada. Dan ini membuat aku makin yakin kalau aku hamil. Akhirnya di hari ke-9 aku tes pack lagi guys. Makin jelas. You see that? Wow, yes, this one. I say, wow, I'm pregnant. Yes, I am. Tapi aku nggak mau yang terlalu bahagia karena aku takut kecewa. Tapi ini pertama kalinya aku ngelihat ada 2 garis yang nggak pernah aku lihat sebelumnya. Jadi aku yakin bahwa aku tuh hamil saat itu. Oke. Di hari ke-12 aku tes pack lagi. Guys. Oh. Lihat nih. Kan? Pregnant. Lalu di hari ini juga hari ke-11 aku tes pack. 2 garis juga kan? I'm pregnant. And then aku tes pack ini 1, 2, 3, 4 semuanya menunjukkan bahwa aku hamil. Semuanya 2 garis. Okay. See that? Semua 2 garis. Lalu aku pergi ke dokter di saat udah waktunya buat tes bahwa aku hamil apa enggak. Aku pergi ke sana dan aku nunggu sekitar 2 jam untuk tahu hasilnya dari ambil darah ini. Dan dokter bilang, kamu hamil, kamu berhasil, kamu hamil. Tapi HCG aku tuh, hormon aku tuh rendah, sekitar 29. Tapi itu udah dianggap hamil karena minimal hamil 1 bulan sampai 3 bulan itu dari angka 5 ke atas. Aku udah 20 lebih. Jadi dokter bilang aku udah ada penebalan rahim, mempersiapkan buat kehamilan perkembangan janin. Jadi kamu tenang aja, jangan khawatir. Dokter bilang gitu sama aku. Kamu hamil, kamu jaga dengan baik-baik. Hormonnya akan meningkat sesuai dengan usia kehamilan kamu. Tapi aku ngerasa pas aku pulang ke rumah, aku punya perasaan gak enak gitu. Apakah dia akan bertahan apa enggak, itu selalu yang aku pikirin. Cuman suami udah happy banget kan, dia udah happy, dia meyakinkan aku bahwa kamu hamil, you are mama kayak gitu. Ya udah, oke. Aku mencoba buat aku mau buang hal-hal negatif biar aku makin suasana hati aku makin tenang untuk menjaga kandungan aku. And then di minggu kelima, jadi sebelum minggu kelima ini, hari-hari sebelumnya tuh aku selalu ke toilet, maunya kencing mulu. Kalau lapar sih nggak terlalu ya, cuman buang gas terus. Kasihan suamiku, buang gas terus yang bikin capek itu ke toilet nggak bisa berhenti ke toilet guys. And then di minggu kelima hati aku tuh feeling aku pengen tes pack lagi. Aku pengen garisnya itu nggak seperti ini. Suamiku, aku tuh mau garisnya nggak mau kayak gini. Aku mau lihat 2 garis tebal. Jadi aku tes pack lagi. Aku ingat banget jam 10 pagi di minggu kelima aku tes pack. Hasilnya.
negatif. Aku nangis, hasilnya negatif. Kok bisa gitu, kenapa, ada apa? Aku langsung ngerasa gak enak, lalu dalam 5 menit keluar darah banyak banget. Dan disitu aku langsung ngerasa aku udah gak hamil lagi. Aku udah gak ada kesempatan lagi. Ini bukan darah apa-apa, ini darah banyak banget. Ini like haid. Ini kayaknya darah menstruasi. Aku keluar menstruasi. Akhirnya suami telepon dokter karena khawatir, karena tahu sebelumnya hasilnya hamil, kok bisa sampai keluar darah banyak. Dan dokter bilang buat relax, istirahat. Cuman hatiku udah yakin bahwa buat apa relax, buat apa istirahat, karena ini keguguran mungkin ya istilahnya ya, tapi baru 5 minggu sih, masih gumpalan darah kali ya, jadinya hanya kayak darah haid aja banyak banget keluar, dan itu sakit banget perut aku rasanya. Dan haidnya itu sampai aku sehari sampai 5 kali ganti pembalut karena itu banyak banget, ujung sampai ujung full. Begitulah guys cerita pengalaman aku. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kalian jangan ngerasa sendiri. Buat kalian yang di luar sana, kalau kalian belum juga dikasih kepercayaan sama yang di atas, mau menjalankan bayi tabung gak ada biaya, kalian jangan sedih. Karena di luar sana pun yang gak kalian tahu, yang gak kalian kenal, ada banyak orang yang punya biaya pun masih belum, kalau Allah belum ngasih kamu kepercayaan, belum waktunya. Jadi jangan sedih, semangat terus. Ayo kita berjuang bersama-sama, berdoa yang paling utama, dan berusaha, karena tanpa usaha tidak diiringi dengan doa juga hasilnya. Oke, jadi aku rencana bulan Juli aku akan mentransfer sisa 1 embrio lagi. So guys, don't forget, tonton terus channel YouTube aku yang gak seberapa ini. Maafkan ya, masih pemula, iseng aja. Aku mau sharing tentang kehidupan aku di Italia. Bulan Juni nanti akan aku kasih cerita lagi apa yang terjadi setelah aku melaksanakan embrio transfer, karena masih ada 1 embrio lagi yang di frozen. Semoga yang itu nempel ya, semoga yang itu baik, semoga yang itu bener-bener embrionya yang bagus, bisa nempel ke rahim aku dan aku bisa hamil. Amin. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.